Novel Raja Tertinggi. Bab 1321. Omi tiba di aula keluarga, dan ratusan anggota staf khusus keluarga datang berlarian untuk berkumpul. Purple Clear Beast terakhir kali, semua orang punya alasan untuk menyerah karena takut mati, tapi kali ini berusia 5.000 tahun. Semua orang harus menimbangnya, bagaimanapun juga bobotnya berat. Jika Anda memakan tingkat binatang eksotis ini 10 kali, itu tidak akan jauh dari alam berikutnya, dan itu adalah masalah mengumpulkan lebih sedikit. Menurut informasi akurat yang diterima oleh keluarga kami, di Danau Hati Surgawi, ada jejak binatang air purba, diduga berusia 5.000 tahun. Binatang air senilai 5.000 tahun. Ini adalah binatang purba yang langka untuk dilihat sekali dalam 1 dekade. Sekarang, siapapun yang mau pergi ke Danau Hati Surgawi untuk menangkap binatang ubur-ubur, tolong angkat tangan Anda. Tetapi sebelum Anda mengangkat tangan, saya juga harus memberitahu sebelumnya. Kali ini bagian ubur-ubur 5.000 tahun binatang buas 3 keluarga besar pasti memiliki persaingan yang sangat ketat. Jadi hadiah dan bahayanya berjalan beriringan. Jadi angkat tanganmu. Omi adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Orang juga mengangkat tangan mereka ketika mereka melihat Omi mengangkat tangannya. Lagi pula, terakhir kali Omi mendapatkan Purple Clear Beast dengan kekuatan 1 orang. Ini membuat semua orang tahu bahwa Omi sangat kuat. Mengikuti Omi mungkin mengurangi risiko kematian. Pada akhirnya, lebih dari 50 orang memilih untuk pergi menangkap binatang ubur-ubur. Baiklah kalau begitu, ayo segera pergi. 50 orang, masing-masing mengendarai Black Jiao, terbang ke angkasa. Omi tidak mengendarai Black Jiao. Omi duduk di punggung Little Fire, dan kali ini Omi membawa Little Fire bersamanya. Saudara Chen, begitu banyak orang pergi, bahkan jika mereka menangkap binatang ubur-ubur, itu tidak cukup untuk dibagikan. Binatang ubur-ubur itu bersiap untuk kematian hanya antara ribuan pound hingga 10.000 pound. 50 orang hanya dapat berbagi beberapa lusinan hingga 100 pound. Jumlah berat ini, jujur, memakannya tidak terlalu efektif sama sekali. Dalam perjalanan ke sana, Omi mengangguk. Memang, lebih dari 50 orang. Bahkan jika kita menangkap mereka, kita tidak akan dapat berbagi apapun. Membuat saya tidak punya niat untuk menangkap binatang ubur-ubur itu. Saudara Chen, setelah tiba di Danau Hati Surgawi, saya akan segera mengebor ke bawah tanah Danau Hati Surgawi. Keuntungan saya di bawah tanah pasti akan lebih jelas. Ketika Anda menangkapnya sendiri, Anda akan menyembunyikannya secara pribadi. Ini tidak akan berhasil. Perilaku semacam ini memalukan. Baiklah, jangan terlalu banyak membicarakannya. Mari kita bicarakan itu. Beberapa jam kemudian, Omi dan yang lainnya tiba di Danau Hati Surgawi. Keluarga Sagot dan keluarga Bailiu juga tiba di Danau Hati Surgawi pada waktu yang hampir bersamaan. Danau Hati Surgawi sangat besar, sebuah danau besar yang radiusnya ratusan kilometer. Begitu mereka tiba di Celestial Heart Lake, ketiga keluarga besar tidak memiliki waktu ekstra untuk berbicara omong kosong dan segera menginstruksikan staf keluarga masing-masing untuk bergegas ke dasar danau untuk mencari binatang ubur-ubur. Setelah Omi memasuki danau, Kakak Chen, mari kita bagi pasukan kita menjadi 2 kelompok. Bagus. Kecepatan Little Fire sangat cepat, dan dalam waktu singkat dia membenamkan diri ke dalam lumpur di dasar laut. Di lumpur, api kecil sangat cepat, lagi pula, dia bisa berenang di bebatuan dan juga di air. Sangat cepat, Little Fire mampu menemukan jarak beberapa puluh kilometer, sementara Omi dan yang lainnya masih meraba-raba membabi buta di dasar danau. Itulah bedanya. Beberapa jam kemudian, api kecil tiba-tiba menemukan Omi. Kakak Chen, api kecil, bagaimana kabarnya? Set Menteri, saya menemukannya. Kamu menemukannya? Ya, tidak begitu cepat. Hehe, cepat pergi, tangkap binatang ubur-ubur, pastikan untuk menjadi yang pertama menangkapnya, lalu bawa ke pantai dan cepat kembali ke keluarga Golden Rock, jadi kamu masih bisa mendapatkannya. Dan EBS. Menteri, untuk memberitahu Anda hal yang baik, sebenarnya, ada lebih dari 1 binatang ubur-ubur, ada 2. 2 dari mereka. Puan, semua orang memiliki keegoisan, jadi saya harap Anda memiliki keegoisan, jika tidak usaha saya akan sia-sia. Apa? Lanjutkan. Menteri, salah satu dari 2 binatang jeli itu sangat kecil, menampung hingga 2.000 pound, sedangkan yang lainnya sangat besar, diperkirakan lebih dari 10.000 pound. Kami akan menangkap yang besar dulu, lalu yang kecil dan biarkan mereka mengambilnya. Maksudmu, yang besar yang kita ambil untuk diri kita sendiri? Ya, yang besar akan kulubangi di dasar danau dan ambil dari arah lain, sementara kau ambil yang kecil. Ini, Menteri, orang-orang itu egois dan selain itu, skenario terburuknya adalah ketika kita kembali, kita akan berbagi beberapa ribu pound dengan pemiliknya, tetapi kami tetap akan menyimpan setidaknya 5.000 pound. Baiklah, ayo kita lakukan. Omi senang, dia memiliki api kecil sebagai tangan kanannya, sangat nyaman untuk menemukan binatang buas eksotis di bawah tanah. Omi mengikuti api kecil dan mengebor ke dasar danau, tanpa api kecil membuat lubang, tidak akan mudah bagi Omi untuk mengebor. Segera Omi dan api kecil menemukan gua bawah tanah sedalam puluhan meter di dasar danau, di mana 2 binatang jeli sedang tidur, tampaknya tidak menyadari kedatangan musuh. Bang, Omi menamparkan binatang ubur-ubur besar itu sampai mati, sedangkan yang kecil, sengaja membiarkannya kabur. Omi berkata, api kecil, yang besar ini mengandalkanmu untuk membawanya kembali dari arah lain. Oke, jangan khawatir, kamu segera mengejar yang kecil itu dan mencoba merebutnya juga. Omi segera mengejar binatang ubur-ubur kecil itu. Binatang ubur-ubur kecil itu dengan cepat keluar dari lumpur di dasar danau. Omi mengejarnya dan meraih binatang ubur-ubur kecil itu sekaligus.
Binatang ubur-ubur adalah binatang eksotis kuno seukuran ikan pita. Binatang eksotis ini tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, tidak lebih dari binatang buas. Jika binatang buas maka ia harus melihat apakah itu lawannya. Namun, ketika Omi meraih binatang ubur-ubur itu, orang-orang lainnya juga menemukannya dan segera berkumpul untuk merebutnya. Tiga keluarga besar itu menyambar di dasar danau. Seluruh air danau terlempar, dan perlahan, beberapa darah muncul di permukaan danau, karena seseorang sudah mati di dasar. Omi memotong lengan satu orang dengan pedang. Omi, segera lepaskan Water Mother Beast. Keluarga Sagot, seorang pria peringkat 10 besar, meraung, karena dia telah berdebat dengan Haida Gui terakhir kali. Begitu banyak orang mengenalnya sebagai Omi. Omi mendengus mimpi, aku menangkap ini dulu. Kalau begitu pergilah ke neraka. Pria peringkat ke-10 dari keluarga Sagot itu terbunuh. Namun, semua orang berada di dasar danau dan tidak dapat menggunakan kekuatan mereka dengan benar. Jadi pertarungannya sederhana, Omi diserang oleh banyak orang dari keluarga Sagot dan keluarga aliran putih. Atas dan bawah, kiri dan kanan, tangan Omi. Ide untuk menjadi orang pertama yang keluar dari danau dengan jellyfish dish digagalkan. Pada saat ini di langit di atas danau hati surgawi, Haida Fu, Bai Cheng, Jin Yao, dan mereka bertiga tampak sangat gugup, karena mereka menemukan air di tengah danau. Semprotan air berjatuhan, itu pasti dasar danau di tempat di mana pertempuran sengit terjadi, apalagi, sudah ada beberapa mayat mengambang. Wajah Haida Fu agak bengkok, karena keempat mayat yang sudah melayang semuanya adalah persembahan khusus dari keluarga Sagotnya. Ketika Haida Fu melihat bahwa 4 persembahan khusus keluarganya telah mati, dia merasa seolah-olah akan runtuh. 1322. Bahkan Bai Cheng sedikit bersimpati pada Haida Fu ini. Baru setahun yang lalu 18 meninggal, sekarang 4 lagi telah meninggal. Tuhan tahu apa yang terjadi di bawah danau, apakah akan ada lebih banyak kematian. Namun, baik Bai Cheng maupun Jin Yao sangat gugup. Lagi pula, mereka juga takut akan kematian persembahan khusus, karena kematian persembahan khusus tidak hanya berarti melemahkan kekuatan keluarga, tetapi juga menambah beban kepada keluarga. Jin Yao diam-diam berdoa agar tidak ada mayat penawaran khusus keluarga Jinyan yang melayang. Segera tempat di tengah danau, di mana air berada di permukaan, menjadi semakin merah darah. Pada saat itu, mereka bertiga memperhatikan bahwa mayat lain perlahan melayang. Mereka bertiga menajamkan mata untuk melihat, berharap itu bukan dari keluarga mereka sendiri. Akhirnya, mayat itu melayang. Ketika Jin Yao melihatnya, dia merasa lega karena itu bukan dari keluarga Jinyan. Bai Cheng juga merasa lega. Tapi Haida Fu mendesis karena mayat kelima yang baru saja melayang adalah dari keluarga Sagot, dan juga merupakan anggota terkuat dari keluarga Sagot yang sangat kuat, peringkat ke-10. Haida Fu menjadi gila, peringkat ke-10 meninggal, ya Tuhan. Haida Fu segera ingin bergegas ke dasar danau seperti Bai Cheng segera memperingatkan, Haida Fu, tetapi 3 keluarga besar memiliki kata kehormatan. Tuan kita tidak mengizinkan partisipasi langsung dalam penjarahan. Jika tidak, keluarga kita pasti akan mengambil tindakan serius jika kita mengambil inisiatif. Haida Fu meraung, tapi 5 yang mati sekarang semuanya dari keluarga Sagot saya. Bai Cheng mendengus, mengapa yang mati dari keluarga Sagot Anda? Itu berarti keluarga Sagot Anda lemah. Anda, Jin Yao juga berkata, Bai Cheng ada benarnya. Haida Fu, saya menyarankan Anda untuk mengikuti aturan. Jika tidak, saya tidak keberatan bergabung dengan Bai Cheng. Kamu, Haida Fu menggertakkan giginya karena marah. Yang paling dia takuti adalah keluarga Bai Liu dan keluarga Jin yang akan bergandengan tangan. Saat ini di dasar danau, Omi memegang binatang ubur-ubur sambil berkelahi dengan beberapa orang. Orang-orang ini semua dari keluarga Dewa Laut, karena Omi baru saja membunuh peringkat ke-10 dari keluarga Dewa Laut. Jadi mata orang lain merah, seolah-olah mereka bersumpah untuk membalas dendam. Bahkan jika mereka tidak menginginkan binatang ubur-ubur itu, mereka akan tetap memenggal kepala Omi. Karena itu, situasi Omi saat ini tidak optimis. Mereka yang telah bergabung untuk membunuhnya semuanya berada di peringkat 10 besar di keluarga Sagot, masing-masing ke-5, ke-3, ke-7, ke-8, dan ke-9. 5 ahli 10 besar membunuh Omi. Pakaian Omi telah robek beberapa kali dan banyak luka yang ditimbulkan. Bukannya Omi tidak bisa melakukannya, tetapi mereka bergabung. Kekuatan mereka di dalam air tidak bagus, dan pasti sulit untuk mengalahkan 10 tangan dengan 2 kepalan. Omi menggertakkan giginya. Omi akan bertarung sampai akhir dengan orang-orang ini hari ini bahkan jika dia tidak menginginkan binatang ubur-ubur ini. Dang-dang. Di dasar danau, Omi melawan 5 orang sendirian. Pertempuran itu tidak jarang sengit. Tentu saja, yang lain berkerumun untuk merebut binatang ubur-ubur. Jadi pertarungan berubah menjadi 2 tempat, 1 untuk Omi dan 5 ahli, dan 1 untuk merebut binatang ubur-ubur. Merebut sisi binatang ubur-ubur juga tidak mudah, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membawa binatang ubur-ubur ke permukaan, karena begitu dibawa ke permukaan, ia bisa terbang dengan jauh hitam, dan akan sulit untuk mengejarnya dari belakang. Dalam hati Omi berkata, tidak, seni bela diri 5 orang ini, sangat brilian, pedang tak berujungku tidak dapat mengerahkan kekuatan yang seharusnya, apa yang harus aku lakukan? 25 detik tidak akan cukup jika aku membuka Life Blood Hidden. Begitu aku kehabisan tenaga, hanya ada satu cara untuk mati. Pada saat ini, Omi melihat cumi-cumi mengambang di dasar danau. Seekor cumi-cumi. Don tahu bahwa tubuh cumi-cumi itu rasanya seperti memuntahkan cairan seperti tinta. Mungkin Omi bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih membunuh kelima orang ini. Dengan demikian, Omi segera melarikan diri ke cumi-cumi.
Jangan biarkan dia pergi. 5 peringkat 10 besar keluarga Sagot segera mengejarnya. Omi bersembunyi di balik cumi-cumi besar, dan kelima orang itu menyusul dalam sekejap mata, membunuh cumi-cumi itu berkeping-keping dengan satu serangan pedang, sementara tinta hitam yang dimuntahkan oleh cumi-cumi itu menghitamkan puluhan meter di sekitarnya, dan penglihatannya adalah langsung terganggu. Pada saat ini, Omi membuka Live Blood ID. Membunuh. Kepulan, kepulan, kepulan. Omi membunuh 3 orang berturut-turut sekaligus. Masih ada 2 orang yang lolos dari Blackwater area, dan Omi harus mengejar salah satunya. Puff. Omi hanya perlu menangani satu dan dengan cepat memenggal kepalanya. Sejauh ini, Omi telah menghabiskan kurang dari 20 detik untuk membunuh 4 dari 10 keluarga Sagot peringkat teratas termasuk yang sebelumnya, dan telah membunuh 5 keluarga Sagot. Yang lainnya, lolos dari air. Omi tidak lagi mengganggunya, bergegas menuju sekelompok orang yang menyambar binatang ubur-ubur. Omi membunuh kekerumunan, membawa binatang ubur-ubur, memotong ekor binatang ubur-ubur dengan pedang. Tiba-tiba, darah bernoda merah. Omi mengambil kesempatan ini untuk membawa binatang ubur-ubur tanpa ekor sekaligus bergegas keluar dari danau. Meskipun binatang ubur-ubur itu kehilangan sebagian dari ekornya, itu memberi Omi kesempatan untuk membawa binatang ubur-ubur itu keluar dari air. Setelah bergegas keluar dari danau, Jiao Hitam Jingyao bergegas di depan Omi dalam waktu singkat. Omi melompat ke Jiao Hitam dan terbang ke depan dengan kecepatan api. Sekelompok orang di belakangnya juga mengebor keluar dari air, salah satunya membawa ekor kecil. Omi hampir tidak bisa mengejar mereka lagi. Tiba-tiba seorang pria berkata, masih ada ekor kecil. Dengan demikian, orang-orang dari aliran putih dan keluarga Sagot tidak punya pilihan selain merebut ekor kecil, bertarung di permukaan danau demi ekor kecil. Orang-orang dari keluarga Batu Emas tidak berpartisipasi dalam merebut ekornya karena Omi telah mengambil 90% dari binatang ubur-ubur, jadi mereka tidak akan mengambil potongan kecil dari ekornya. Di langit, Haidafu berwarna hijau karena marah. Dia ingin mengejar Omi, tetapi Jin Yao menghentikannya. Jin Yao ingat bahwa Omi berkata bahwa dia terlalu pengecut, jadi kali ini, dia menjadi sangat tangguh. Dan ketika Haidafu melihat bahwa Jin Yao terlihat seperti dia akan berjuang untuk hidupnya, dia tidak bisa menahan diri. Teliti, jadi dia harus berhenti. Jin Yao dengan cepat pergi. Bai Cheng berdiri di langit, melihat ke danau, persembahan khusus yang berjuang untuk ekor kecil, dan mendengus berat, sangat tertekan di dalam kelompok sampah ini. Ekor kecil berjuang untuk hantu. Bai Cheng berteriak, semua dari Anda kembali, ekor kecil ini, anggap saya memberikannya kepada mereka. Orang-orang dari keluarga aliran putih tidak berdaya dan menyerahkan ekor kecil itu. Keluarga Sagot, setelah mati begitu banyak persembahan khusus, akhirnya mengambil sepotong kecil ekor, tetapi Haidafu tidak bisa lebih bahagia. Mata Haidafu merah ketika dia melihat mayat-mayat yang mengambang di danau, satu demi satu, dan untuk ekor kecil ini, keluarga Sagotnya telah mati total 9 anggota staf penawaran khusus, 5 diantaranya masih berperingkat di 10 teratas. Kenapa? Haidafu meraung 3 kali berturut-turut kenapa? Di permukaan laut, sekelompok persembahan khusus keluarga Sagot menyadari bahwa mereka telah mati begitu banyak persembahan khusus, dan pada saat ini, tampaknya tidak ada yang berminat untuk bersemangat tentang ekor kecil itu. Siapa itu? Siapa yang membunuhnya? Haidafu meraung dan bertanya. Pada saat itu, 5 penonton yang sebelumnya menonton Omi, salah satu dari mereka yang berhasil bertahan, berkata, itu adalah Omi, 10 peringkat teratas dari keluarga Sagot kami semuanya dibunuh olehnya sendirian. Tang, nak, menteri. Haidafu memancarkan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1323. Omi membawa binatang ubur-ubur langsung ke aula keluarga Batu Emas, dan segera setelah itu, Jin Yao juga kembali. Haha, kakak ketiga, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jin Yao tertawa terbahak-bahak. Kakak, sayangnya, binatang ubur-ubur itu terlalu kecil dan kehilangan ekornya, dan aku tidak tahu keluarga mana yang mengambil ekor itu. Kata Omi. Jin Yao berkata, ini agak kecil, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Segera, spesial lainnya dari keluarga Jinyan kembali. Jin Yao sibuk bertanya, apakah terjadi sesuatu? Tidak, tapi beberapa dari mereka terluka parah. Kirim mereka ke perawatan medis sekaligus. Ya, selain beberapa persembahan khusus yang pergi untuk menyelamatkan, sisanya menunggu di aula utama, seolah menunggu daging mereka dibagikan. Binatang ubur-ubur ini bisa direnggut kembali, semua berkat Omi saja, tapi itu harus dibagi dengan 50 atau lebih persembahan khusus yang menyertainya, yang benar-benar tidak adil ketika Anda memikirkannya, tapi untungnya Omi menyembunyikan sedikit keegoisan dan biarkan api kecil membawa binatang ubur-ubur seberat 10.000 pon itu ke arah lain, tidak tahu apakah api kecil telah kembali. Jin Yao menyapu mata orang-orang di aula utama yang sedang menunggu daging untuk dibagikan, lalu berkata kepada Omi, Omi, darahmu banyak mengalir dari tubuhmu, cepatlah perban, tunggu. Sampai Anda kembali dari perban sebelum Anda berbagi daging. Tuan keluarga, tidak apa-apa, saya tidak bisa mati karena luka ini. Semua orang menunggu, lebih baik membaginya lebih awal, dan setelah itu semua orang bisa membawanya pulang untuk dimasak lebih awal. Jin Yao mengangguk dan berkata, binatang ubur-ubur ini, diperkirakan hanya memiliki 2.000 pon daging. Jika kita mengikuti aturan sebelumnya, keluarga akan membagi setengahnya masing-masing terlebih dahulu dan sisanya setengahnya sama, maka masing-masing dari kalian 50 orang. Hanya akan dapat berbagi 20 pound, tidak cukup untuk mengisi gigi Anda. Jadi, lupakan saja, keluarga hanya akan menerima 200 pound pertama kali ini.
Dan mengingat bahwa Omi telah berkontribusi paling banyak, Omi akan memotong 300 pound terlebih dahulu, meninggalkan sekitar 1.500 pound untuk Anda semua untuk berbagi secara merata. Saya pikir Anda masing-masing bisa mendapatkan 30 hingga 40 pound. Bagaimana menurut Anda semua? Aku baik-baik saja dengan itu. Itu benar-benar yang dicuri Don Zichen. Semua orang baik-baik saja dengan itu. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai membaginya sekarang. Setelah beberapa pembagian, Omi dan Jin Yao pertama-tama memotong 500 pon, dan sisanya masing-masing mendapat sekitar 38 pon, dan semua orang dengan senang hati kembali dengan lebih dari 30 pon daging. Hanya Omi dan Jin Yao yang tersisa di aula utama. Omi tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kakak. Kamu berkontribusi paling banyak, kamu seharusnya paling banyak berbagi," dan mereka mengerti itu. 10 persembahan khusus peringkat teratas dari keluarga Saagot hari ini semuanya dibunuh olehmu, kan? Benar, apakah kakak takut jika aku membunuh begitu banyak dari 10 persembahan khusus keluarga Saagot itu akan membuat Haidafu kehilangan kendali lagi? Kakak ketiga, kamu masih kesal tentang terakhir kali Haidagui. Jangan khawatir, aku tidak akan lemah lagi. Kamu membunuh dengan baik hari ini. Keluarga Saagot kehilangan 5 penawaran khusus peringkat 10 besar. Kerugian ini tidak lebih kecil daripada 18 persembahan khusus yang mati terakhir kali. Hahaha, Haidafu pasti akan marah. Tetapi jika dia berani datang kepadamu, aku pasti akan melawannya sampai akhir. Kamu tidak perlu takut. Terima kasih saudara. Baiklah, kamu harus cepat kembali dengan dagingmu untuk anak-anak di rumahmu. Omi tersenyum, kakak, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Apa itu? Kamu harus pergi ke rumahku dulu, karena aku tidak yakin apakah ada. Jin Yao mengikuti Omi ke rumah Omi. Apakah Little Fire sudah kembali? Tanya Omi. Pada saat itu, langit kebetulan turun dengan makhluk besar. Menteri, saya kembali. Itu adalah api kecil, tetapi pada saat itu adalah api dengan tubuh yang telah tumbuh lebih besar, dan sedang menyeret binatang ubur-ubur yang sangat besar di mulutnya. Ah, binatang ubur-ubur. Jin Yao tercengang saat melihatnya. Apa yang terjadi di sini? Kakak, dengarkan aku. Omi mengajukan sebelumnya dan Omi juga berjanji, kakak, binatang ubur-ubur ini, setidaknya 10.000 pound. Jangan khawatir, saya akan menyerahkan setengahnya kepada keluarga. Aku akan pergi. Oh, kakak, kamu tidak akan menyalahkanku karena egois. Selain itu, jika aku menyeret yang besar ini keluar ketika aku berada di Danau Hati Surgawi, aku khawatir tidak akan mudah untuk kembali. Jin Yao tersenyum. Semua orang memiliki keegoisan, dan aku mengerti apa yang kamu lakukan. Dalam hal ini, aku tidak punya pilihan selain pergi bersamamu dan membelah ubur-ubur ini. Hei, kakak, mari kita pecahkan di tengah dan membaginya menjadi 2 masing-masing. Omi mengeluarkan pedangnya dan mematahkan bagian tengah binatang ubur-ubur, setengah untuk dirinya sendiri dan setengah untuk keluarga. Jin Yao dengan senang hati pergi bersama binatang ubur-ubur. Meskipun yang dilakukan Omi egois, dia juga mendapat keuntungan, dan Jin Yao senang melihatnya. Omi memiliki 5.000 pon daging binatang ubur-ubur. Saya khawatir setelah memakannya, seluruh keluarga akan mendapat manfaat yang sangat besar lagi. Saat ini di keluarga Saagot, bagaimanapun, itu adalah pemandangan yang berbeda. Itu benar, mereka mengadakan pemakaman lagi. Setelah insiden Purple Clear Beast terakhir kali, mereka mengadakan pemakaman skala besar, dan kali ini ada pemakaman skala besar untuk insiden Jellyfish Beast. Haidafu kedinginan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak kembali dari Danau Tianxin. Tuan keluarga, katakan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Terakhir kali Omi membunuh 18 persembahan khusus dari keluarga kami. Setelah itu efek dari kejadian ini belum mereda, dan sekarang, 5 persembahan khusus lagi telah terbunuh, dan semuanya adalah peringkat 10 besar. Apa yang harus kita lakukan, Hicks? Sekelompok orang dari keluarga Saagot berkata dengan wajah menangis. Haidafu menggertakkan giginya dan berkata, mati, kali ini. Jika aku tidak membunuh Omi, aku bersumpah untuk segera memberitahu semua orang di keluarga. Jangan khawatir, kali ini aku akan membunuh Omi sendiri. Bagus, kalau begitu aku akan pergi dan memberitahu. Mari kita stabilkan semua orang di keluarga dulu. Orang-orang dari keluarga Saagot, dengan kata-kata Haidafu, ini menenangkan emosi mereka. Selanjutnya, mereka menunggu hari ketika Haidafu akan membunuh Omi. Saat ini, di keluarga Jinyan, Omi sedang memegang sendok dan memberi makan kedua anaknya seteguk sup air ibu binatang. Qinlui, buka mulutmu. Anabai, Feng Su, buka mulutmu, enak sekali. Omi selesai menyuapi kedua anaknya dan tersenyum hehe. Qinlui berkata, ayah, aku ingin lebih. Bagus, ayah akan pergi dan menyajikan mangkuk lain untukmu. Omi bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Di ruang tamu, Mu Yuyao juga memberi makan daging anak. Itu adalah putra Mu Yuyao, beberapa bulan lebih tua dari Feng Su. Mu Yang tersenyum hehe. Feng Su, terima kasih. Itu semua berkatmu. Paman Yuyao, kita semua adalah keluarga, apa sopan santunnya. Selain itu, 5.000 pon daging sudah cukup untuk dimakan semua orang selama sebulan. Di ruang tamu, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, kakak laki-laki Omi, kakak laki-laki kedua, dan kakak perempuan ketiga juga makan daging binatang ubur-ubur, atau memberi makan anak-anak mereka. Adapun Fengling Putri Liona, dia baru saja melahirkan dan masih minum ASI. Tidak ada botol susu di dunia ini. Selain itu dia juga bisa memasukkan sup ke dalam botol susu untuk diminum. Fengling juga untuk memperkuat tubuhnya. Di setidaknya dia adalah binatang ubur-ubur berusia 5.000 tahun. 1324.
Saat ini, seluruh keluarga Umi, bersama-sama, memiliki 11 anak dan beberapa di antaranya masih hamil, seperti kakak perempuan ketiga Umi, Ju, yang saat ini sedang hamil, dan Ju menikahi kakak laki-laki kedua Umi, Hao Zizu, dan ini adalah anak kedua mereka. Seluruh keluarga, bahagia dan harmonis. Tentu saja Umi adalah jantung utama dari ini. Jika Umi pergi, maka untuk keluarga besar mereka, mereka akan jatuh dari surga ke neraka. Namun, Shidafu telah berjanji kepada seluruh keluarga Dewa Laut bahwa dia akan membunuh Omi. Karena itu, krisis Omi sudah mengintai. Omi memanggul kebahagiaan seluruh keluarganya, dan dia harus hidup dengan gigih, tidak lagi hanya untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Omi membuka matanya di ruang latihan. Wah, setelah makan daging binatang ubur-ubur, aku baru saja benar-benar merasakan niat Mid Peak Ascension sekali. Hahaha, akhirnya aku mulai di jalan menuju Mid Peak Ascension. Omi bersemangat di dalam, setelah merasakannya sekali. Akan ada 2 atau 3 kali setelah itu, melangkah ke kenaikan puncak pertengahan akan segera terjadi. Jika sudah terlambat untuk merasakannya sekali, itu akan sangat berbahaya, dan seseorang mungkin tidak dapat melangkah ke tingkat yang lebih tinggi selama sisa hidupnya. Omi tiba di kediaman Jin Yao. Kakak, aku punya kabar baik untukmu. Omi tersenyum. Jin Yao juga berkata, kebetulan aku juga punya berita untuk diberitahukan padamu, tapi itu berita buruk. Kalau begitu kabar buruk Anda Tuan. Jin Yao berkata, kakak ketiga, aku menerima informasi bahwa Haidafu telah berjanji kepada seluruh keluarga Poseidon bahwa dia akan membunuhmu. Itu adalah janji untuk seluruh keluarga, sepertinya Haidafu benar-benar akan kehilangan kendali kali ini. Jin Yao tampak khawatir. Omi mendengus bajingan ini, aku membunuh tawaran spesialnya, tetapi hanya dalam situasi di mana disepakati bahwa aku bisa dibunuh. Dalam situasi itu, jika aku mati, aku takut dia akan merasa bahwa dia pantas mendapatkannya. Itu, sementara keluarganya tidak berpikir begitu ketika dia meninggal. Kakak ketiga, mari kita berhenti di situ untuk saat ini. Kamu bilang kamu punya kabar baik macam apa? Omi berkata, kakak, aku sudah merasakan maksud dari kenaikan puncak pertengahan sekali. Apa? Seluruh tubuh Jin Yao bergetar. Lagi pula, sudah luar biasa bagi Omi untuk mencapai alam puncak Deng di usia yang begitu muda. Sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa dia pernah merasakan maksud dari puncak tengah. Bukankah ini berarti Omi sudah mulai melangkah menuju puncak tengah? Juga di permukaan, Omi melangkah ke puncak tengah hanya masalah waktu. Ya Tuhan, saudara ketiga, apakah kamu manusia atau bukan? Ini terlalu menakutkan. Kamu baru berusia 58 tahun. Ya, hampir 60 dalam sekejap mata. Ya tua. Omi tertawa. Jin Yao terdiam. Saya tidak mengatakan apa-apa pada usia 120. Anda berusia 60 tahun dan masih memiliki keberanian untuk menyebutkannya. Saudara ketiga, pada tingkat ini, saya khawatir dalam waktu kurang dari 10 tahun, Anda akan di level saya. 10 tahun kemudian, Anda bahkan belum berusia 70 tahun. Anda sudah mencapai tengah puncak Deng. Tes itu luar biasa. Kakak, jujur, kamu sedang berada di tengah-tengah kenaikan puncak sekarang. Apakah kamu sudah merasakan maksud dari kenaikan puncak yang terlambat? Tanya Omi. Jin Yao menggelengkan kepalanya. Kau terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin, jika aku merasakan mood tahap akhir, maka itu berarti aku sudah mulai bergerak menuju tahap akhir. Itu juga berarti aku sedang melangkah ke tahap akhir sudah dekat. Tetapi faktanya ternyata saya tidak merasakan apa-apa, yang berarti bahwa saya sedang dalam perjalanan ke tahap akhir kenaikan puncak. Saya belum maju setengah poin. Tuhan tahu seberapa jauh, bahkan tetap di sini selama sisa hidupnya. Tatapan Jin Yao penuh harap, jika dia bisa melangkah ke puncak kenaikan akhir, maka hidupnya akan benar-benar berbeda dari sekarang. Pada tahap kenaikan puncak akhir, betapa indah dan hebatnya itu. Yang paling kedua, di Kekaisaran Bela Diri Besar, seseorang bisa menjadi seorang markis. Seorang markis di Great Martial Empire, dianggap sebagai sosok yang sangat serbaguna, hanya satu ranah dari puncak tengah puncak, tetapi perbedaannya adalah dunia yang terpisah. Pada saat ini, Jin Yue buru-buru berlari masuk dan berteriak, itu tidak baik, kakak, sesuatu yang besar telah terjadi. Jin Yue memasuki rumah hanya untuk menemukan bahwa Omi juga ada di sana, tertegun dan berkata, kakak ketiga, kamu juga di sini. Jin Yao bertanya, kakak kedua, apa masalahnya? Tidak apa-apa. Jin Yue sibuk mengubah kata-katanya. Jin Yao dan Omi sama-sama mengerutkan kening. Omi langsung menebak bahwa ketika dia tidak melihatnya sekarang, dia mengatakan sesuatu yang besar. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia mengubah kata-katanya untuk tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa apa yang awalnya ingin dikatakan Jin Yue pasti terkait ke Omi. Jin Yao mengerutkan kening. Kakak kedua, Wind Lightning bukan orang luar. Apa yang terjadi secara langsung? Aduh kakak, aku tidak akan mengatakannya. Bukan karena apapun, tapi masalah ini berhubungan dengan dia. Kakak, sebaiknya kamu membaca surat itu. Jin Yue menyerahkan sebuah surat. Surat ini adalah tulisan tangan Haidafu sendiri. Jin Yao sibuk membukanya, dan setelah membaca surat itu, seluruh tubuhnya terkejut. Jin Yao berkata dengan marah, Haidafu, apakah dia benar-benar ingin memulai perang antara dua keluarga besar? Ketika Omi melihat wajah Jin Yao, dia tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Omi sibuk mengambil surat itu, hanya untuk melihatnya berkata, Jin Yao, saya membatasi Anda untuk menyerahkan Omi dalam waktu 1 bulan, dan izinkan saya untuk mengeksekusi. Ya, jika tidak perang akan dimulai.
Nada Haidafu sangat tegas dan bisa merasakan tekad di dalam hatinya dari kata-katanya. Seolah-olah kali ini, jika dia tidak mematuhinya dan menyerahkan Omi akan benar-benar ada perang. Perang keluarga, ini adalah perang di mana ratusan ribu dan jutaan orang akan mati. Haidafu, Jin Yao menggertakkan giginya dan menghancurkan cangkir di tangannya. Pada saat ini, pelayan di luar berlari berteriak, "Tuan keluarga, ini buruk, ini buruk." Pramugara berlari masuk dan berkata dengan wajah meratap, "Tuan keluarga, ini buruk. Haidafu telah mengirim semua stafnya untuk mengepung seluruh kediaman keluarga Jin Yan kami." "Apa?" Jin Yao segera bergegas keluar. Omi juga ingin mengikutinya keluar. Ketika Jin Yue berkata, "Kakak ketiga, saat ini, kamu tidak boleh keluar. Kamu harus cepat pulang sekarang. Jika terjadi sesuatu, kakak dan aku akan menghadapinya." Tetapi, tidak ada apa-apa selain, "Pulanglah segera satu aku." Perintah Jin Yue. Bagus. Omi mengangguk. Jin Yue juga bergegas ke langit dan terbang ke pinggiran kediaman keluarga. Kediaman keluarga Golden Rock mencakup radius 50 km. Jadi kediaman itu sangat besar, dan kediaman Omi dan semua anggota staf lainnya ada di dalam ini. Radius. Saat ini, Haidafu telah mengirim puluhan ribu orang untuk mengelilingi radius 50 km ini. Ketika Jin Yao terbang ke pintu masuk terluar mansion, beberapa persembahan khusus dari keluarga Batu Emas menghadapi sekelompok orang, kecuali bahwa orang-orang dari keluarga Dewa Laut hanya menjaga di luar tepi dan tidak masuk di tengah jalan. 1325. "Haidafu, apa yang kamu lakukan?" Jin Yao berteriak dan bergegas. Haidafu berdiri di tengah kerumunan dengan wajah dingin dan berkata, "Jin Yao, apakah kamu tidak melihat suratku? Akulah yang telah mengepung seluruh area kediaman keluarga Batu Emas, dan jika kamu tidak menyerahkannya atas Omi dalam waktu 1 bulan, maka orang-orangku akan segera membunuhnya." "Kamu berani?" Haidafu mendengus. "Saya tidak berani melakukan apapun. Semua orang di keluarga Sagot saya siap berperang. Jin Yao, jika Anda tidak siap untuk menyerahkan orang-orang Anda, silakan kembali dan bersiaplah untuk perang." Kamu gila, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang akan mati begitu perang dimulai?" "Hahaha, kota benang emas tidak pernah berperang selama ratusan tahun. Kurasa sudah waktunya untuk mengubah pola ini sekarang." "Haidafu, kamu benar-benar gila." Haidafu meraung. "Jin Yao, jika kamu tidak menyerahkan anak buahmu, keluar. Jika tidak, jangan paksa aku untuk membunuhmu sekarang. Aku bilang, aku akan memperbaiki kepala Omi. Anda harus memutuskan apa yang harus dilakukan." Jin Yao sangat marah, tapi sikap Haidafu sangat keras. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh keluarga Jinyan telah menyebarkan berita. Haidafu telah membawa puluhan ribu orang untuk mengelilingi keluarga Batu Emas, dan perang keluarga paling menakutkan di. Setelah mengetahui berita ini, seluruh keluarga Batu Emas dalam keadaan panik. Kekuatan keluarga Golden Rock tidak diragukan lagi lebih rendah daripada keluarga Sagot, dan begitu perang dimulai, meskipun keluarga Sagot juga akan menderita kerugian besar, keluarga Golden Rock hanya akan lebih buruk. Jika keluarga Sagot akan mati 100.000 orang, maka keluarga Golden Rock akan mati setidaknya 150.000 atau lebih, atau bahkan 200.000 atau lebih, dan bukan lelucon memiliki begitu banyak orang mati, jadi semua orang panik.